Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana Bu hari ini, Bapak Ibu? Lancar tugasnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah sehat. Oke, mudah-mudahan nanti karena ini terakhir ya Bapak Ibu untuk modul 1 yaitu budaya positif ya. Sekarang saya minta kepada teman semuanya, kita buka kamera dulu ya, saya ambil gambar pertama. Kameranya dibuka. Kenapa nak Pak Supardi sakit? Sakit Ibu, demam kini Bu. Kasihan, saya juga ini cucuku ya demam. Demam tidak ada ambil Ki. Saya kira istri meninggal Ki Bu tuh. Oh ya. Tidak apa-apa, itu dimaklumi Pak. Kasihan kalau anak-anak sakit. Iya. Kira-kira apa solusinya Pak Supardi? Siapa yang bisa tunjukkan solusi Pak Supardi? Pak Habibie. Harus salah solusi itu ya berputar salah Pak. Apa bilang ini? Oke, saya ini siapa ini yang belum terbuka? Ibu Najwa. Bu Najwa yang belum terbuka kameranya. Siapa ini Pak Ahmad Erwin? Ibu Pratiwi, Bu. Oh, Yang Ahmad Erwin. mana Bu Pratiwi? Dibuka kameranya dulu, Bu Pratiwi. Halo, Bu Pratiwi. Apa lagi? Mana Bu Pratiwi? Kalau tidak dibuka kameranya kita tidak tahu apa sudah ada di sana atau belum, atau hanya laptopnya dinyalakan. Bobok mie ayah dong. Bobok Miki. Ibu Pratiwi. Halo, Ibu Pratiwi. Bu Jumria terlempar. Oh ya, sudah masuk lagi nih. Iya. Ada yang keluar. Siapa yang keluar? Ibu Pratiwi. Ya, enggak apa-apa. Kita buka yang lain ya. Kita ambil gambar. 1, 2. Oke, sudah ada Ibu Pratiwi. 1, 2, 3. Oke. Oke, saya simpan dulu ya. Oke, mulai.
Sudah bergabung lagi Ibu Pratiwi. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita mulai ya. Untuk hari ini kita presentasi kelompok. Jadi nanti Bapak Ibu semua kelompok sudah mengatur. Ada yang presentasi, ada yang moderator, ada yang tulis, kemudian ada yang bisa menjawab ketiga-tiganya anggota kelompok. Tapi saya berharap semua berpartisipasi Bapak Ibu. Oke, izinkan dulu saya untuk share dulu ini sebelum diskusi kelompok Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk hari ini kita sudah masuk di ruang kolaborasi kedua ya, sesi 2, terkait dengan modul 1.4 yaitu budaya positif. Dan ini identitas modul sama seperti kemarin Bapak Ibu ya, cuma diulang lagi ini, tetap kita lakukan yang bedanya itu sisi pembelajarannya itu sisi kelompok ya, kemarin kan diskusi. Nah sekarang untuk JP-nya juga sama. Kemudian kompetensi usernya juga, ini ada 2. Saya mungkin ulangi supaya lebih dipahami kembali apa itu kompetensi user yang dituju terkait dengan modul yang sekarang ini. Itu guru penggerak, calon guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian calon guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Mari kan sudah kita, modul sebelumnya kita sudah menyusun visi ya, yang berpihak kepada murid. Kemudian berikutnya untuk capaian modul, calon guru penggerak mampu memahami konsep pendidikan menurut kajian Dewantara, dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian calon guru penggerak mampu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian calon guru penggerak mampu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Jadi kalau kita cermati ini semua capaian umumnya, ini pada umumnya akan berdampak kepada murid. Semuanya berpihak kepada murid. Kemudian untuk khususnya kita lihat guru penggerak mampu menjelaskan konsep budaya positif ya, terkait dengan modul ini ya, untuk modul 1.4 itu budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma, stimulus, respon, ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal yang dijabarkan penerapannya pada modul ini. Kemudian calon guru penggerak mampu menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi, dan menerapkan dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Kemudian calon guru penggerak mampu menyusun strategi-strategi aksi nyata yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan di sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Ini yang kalau kita berbicara terkait dengan seluruh pemangku kepentingan, maka tentu tidak lepas juga murid-murid kita, guru, tenaga administrasi sekolah, operator, dan sebagainya, termasuk juga komite. Ini adalah pemangku kepentingan di sekolah kita, Bapak Ibu. Kemudian calon guru penggerak mampu menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan murid. Jadi nanti kita akan lihat nanti aksi nyatanya seperti apa, apakah
Bapak Ibu benar-benar melakukan suatu kegiatan yang memang Bapak Ibu sudah bisa melakukan kegiatan itu dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Tentu Bapak Ibu sudah tahu budaya positif seperti apa yang harusnya dilakukan. Nah, ini Bapak Ibu pembukaan presentasi kelompok, tanya jawab penguatan penonton. Oke Bapak Ibu, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai diskusi kelompok pada siang hari ini. Nah, sebelumnya kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Calon guru penggerak Bapak Ibu, selaku calon guru penggerak dapat mendemonstrasikan pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi dengan cerita lain. Kemudian skenario pembelajaran di pembukaan tadi sudah, penjelasan tujuan dan pembuatan kesepakatan belajar, kemudian presentasi kelompok, pengantar presentasi dan umpan balik, presentasi hasil analisis studi kasus, saling memberikan umpan balik konstruktif. Kemudian tanya jawab dan penguatan, yaitu tanya jawab hasil diskusi kelompok dan materi yang belum dipahami. Kemudian penguatan presentasi dari hasil diskusi. Yang ketiga itu penutup. Ya, maaf, ini harusnya di sini 4 ya. 4, mengingatkan tahapan belajar selanjutnya, penutupan, berdoa, dan foto bersama. Kita akan nanti lanjut foto bersama ya pada sesi terakhir. Bapak Ibu sebelum lanjut ini tetap kita harus memegang ini ya, kesepakatan belajar. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi berharap Bapak Ibu ya semuanya aktif di dalam kegiatan diskusi ini. Karena Bapak Ibu ini kan virtual, itu terbaca kalau Bapak Ibu ada yang tidak aktif. Kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kemudian jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh. Dan mengikuti sisi kelas dengan perasaan gembira. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya ini presentasi kelompok Bapak Ibu. Nah, ini pengantar presentasi dan umpan balik Bapak Ibu, ini ada 5 ya. Masing-masing kelompok memiliki waktu maksimal 20 menit untuk presentasi. Kemudian selama presentasi, share screen bahan presentasi. Bapak Ibu, sebelum selesai diskusi atau tanya jawab di kelompoknya, jangan diturunkan dulu share screen-nya ya. Kemudian ketika ada yang presentasi, semua peserta wajib mendengarkan dengan seksama. Kemudian setelah presentasi, peserta lain dipersilakan memberikan umpan balik konstruktif, maksimal 10 menit. Umpan balik yang diberikan berdasarkan beberapa pertanyaan, hal yang paling menarik yang ditemukan, hal yang paling ingin diketahui lebih lanjut, dan peran guru dalam membuat budaya positif di kelas. Ini inti, tapi tidak menutup kemungkinan ada hal lain yang bisa mungkin menjadi dasar untuk pertanyaan atau diskusi Bapak Ibu di setiap kelompok ini selain ini. Kemudian tanya jawab dan penguatan. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan memulai kegiatan diskusi kita. Jadi nanti Bapak Ibu ketika melakukan diskusi, Bapak Ibu perkenalkan anggota kelompoknya. Misalnya saya Heru Najwa sebagai moderator, ini sebagai notulis, ini dan sebagainya. Oke, baik Bapak Ibu, seperti sebelum-sebelumnya kita lakukan. Saya pastikan hari ini diskusi ini lebih mantap lagi karena sudah beberapa langkah kita lakukan ya. Ini sudah keempat kalinya Bapak Ibu ya. Yang pertama 11, 12, 13, 14. Oke. Baik, silakan kelompok 1 untuk presentasikan tugasnya.
Bapak Ibu yang lain, kelompok 23, silakan menyimak. Kalau ada hal-hal yang mungkin perlu ditambahkan, ditanyakan, atau mau diperkuat, silakan. Silakan, Bapak Ibu, kelompok 1. Ibu. Baik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Bapak Ibu Fasilitator Haji Andi Astati SPD MPD, yang kami hormati Bapak dan Ibu PP yang sempat bergabung pada ruang kolaborasi hari ini, serta rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 10 kelas 029 yang sama-sama berbahagia pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti sesi ruang kolaborasi pada siang hari ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Izinkan kami memperkenalkan diri. Anggota kelompok pertama yaitu saya sendiri, Nurul Afiadah Amin, sebagai moderator. Yang kedua, Ibu Erna Yuningsi sebagai pemateri pada siang hari ini. Kemudian Ibu Usni Usman sebagai notulen. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Ibu Erna Yuningsi untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, silahkan Ibu Erna Yuningsi. Ya, terima kasih Ibu Nurul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Erna Yuningsi SPD ingin mempresentasikan ruang kolaborasi studi kasus modul 1.4. Mohon izin ya Bapak Ibu untuk share screen. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah. Iya, sudah Ibu. Gemerak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Oke, kami dari kelompok 1 mempresentasikan ruang kolaborasi studi kasus modul 1.4. Terima kasih kepada Ibu Fasilitator Ibu Ajandi Astati, Ibu pengajar praktik Ibu Syahrini Syahir, Bapak pengajar praktik Pak Supriyasmin, Ibu Nurul sebagai moderator, Ibu Usni Usman sebagai notulen, dan saya sendiri sebagai presenter untuk mempresentasikan kolaborasi untuk modul 1.4 hari ini. Kita simak ya Bapak Ibu untuk kasus pertama di sini. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru mengajar 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah menjadi tertawa. Ah, Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan mulai mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni.
Ibu Santi menanyakan masalah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat merasa ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja mereka lakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati. Baik Vivi maupun Natali mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah, apakah ada gagasan. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan, mana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu kepada kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, langkah apa saja yang sudah dijalankan Ibu Santi. Di sini setelah kita simak kasus pertama tadi, langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Bu Santi yaitu menanyakan keyakinan dengan mengatakan pada Vivi dan Natali, apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah, apakah ada gagasan. Kemudian Vivi dan Natali katanya akan menyampaikan kepada Ibu Eni bahwa telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka kami akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Kemudian yang kedua, gagasan mereka yaitu mengirim email kepada Ibu Eni tentang diskusi kelompok. Selanjutnya, menurut kami, restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah mereka buat. Adapun langkah-langkah restitusi yang diusulkan oleh mereka yaitu mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya dengan tema penerapan keyakinan kelas. Yang kedua, mereka akan mengirim email ke Ibu Eni tentang gagasan mereka. Kemudian yang ketiga, memberitahu kepala sekolah Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni untuk menjadi guru pengganti. Dalam kasus di atas, tadi posisi yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali yaitu yang pertama, posisi pembuat merasa bersalah dengan berkata, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Kemudian yang kedua, posisi teman dengan berkata, tolong bantu Ibu ya. Oke, selanjutnya. Jika kami adalah Pak Hasan, sikap langkah yang ditempuh, menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi, itu sudah baik. Namun Ibu Santi di sini belum menstabilkan identitas dengan bertanya kepada Vivi dan Natali bahwa mengapa tidak mengerjakan tugas dari Ibu ini sebagai guru pengganti. Akan tetapi Ibu Santi di sini langsung menanyakan kepada mereka tentang keyakinan atau gagasan apa yang akan dilakukan mereka untuk memperbaiki masalahnya. Oke. Lanjut kasus kedua. Ini Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Luhma memperhatikan sepatu Sabrina berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Luhma menanyakan Sabrina sekolah tentang warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang ke rumahnya jauh sekali. Luhman tetap berkeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan.
Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Oke. Dalam kasus kedua tadi, posisi oleh Pak Lukman yaitu pertama adalah posisi ini saat ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka dan copot sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu hitam. Adapun indikatornya di sini yaitu Pak Lukman menggunakan hukuman verbal dan nada suara tinggi serta menghardik si Sabrina. Oke. Selanjutnya sikap posisi yang diambil oleh Bapak Lukman yang kedua yaitu posisi pemantau. Di sini saat Pak Lukman mengatakan, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di suaranya datar dan tidak menunjukkan emosi berlebihan. Selanjutnya, Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer. Apa kira-kira yang dikatakan dan pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Di sini pertama yaitu saat poin menstabilkan identitas dengan bertanya. Misalnya bertanya, Pak Lukman bertanya, Sabrina, mengapa datang terlambat? Yang kedua, mengapa tidak menggunakan sepatu sesuai dengan aturan sekolah? Kemudian yang pertanyaan yang mungkin diajukan Pak Lukman di sini yang kedua, validasi tindakan yang salah dengan bertanya, Sabrina, kamu tentu punya alasan mengapa tidak menggunakan sepatu hitam. Terus pertanyaan yang kedua, Sabrina, nampaknya kamu terburu-buru supaya tidak terlambat sekolah ya. Yang ketiga, tanyakan keyakinan dengan bertanya. Sabrina, kamu tahu keyakinan sekolah yang telah disepakati? Menurut kamu, keyakinan sekolah apa yang telah kamu langgar? Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahanmu? Apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Selanjutnya, kira-kira bila kami adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan yang mengatakan bahwa harus memakai sepatu berwarna hitam yaitu disiplin, tanggung jawab, kesetaraan, dan kesederhanaan. Kemudian selanjutnya, kira-kira jika kami adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, cara menyikapi langkah yang diambil oleh Bapak Lukman mengenai kasus tadi yaitu mencari tahu informasi permasalahan yang terjadi, setelah itu membimbing dan memberikan solusi untuk bertindak sebagai posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan siswa dengan menggunakan metode restitusi. Lanjut kasus ketiga. Ibu Dani telah menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani,
Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar yaitu posisi penghukum dan posisi pembuat rasa bersalah. Membaca sikap Fajar, kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar yaitu kebutuhan untuk merasa disayang atau love and belonging. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, yang akan dilakukan dan dikatakan olehnya yaitu, Fajar, tahukah kamu konsekuensi yang harus dilakukan apabila tidak memperhatikan saat pembelajaran? Fajar, tahukah kamu peraturan yang ada di kelas apa saja? Oke, selanjutnya. Jika kami adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, maka tindak lanjut kami yaitu melakukan pendekatan personal yang dengan memanggil Ibu Dani dan Fajar di waktu yang tidak bersamaan untuk mencari informasi permasalahan yang telah terjadi. Setelah itu, bertindak sebagai posisi manajer untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibu Dani dan Fajar menggunakan tahap-tahap restitusi. Oke, selanjutnya, kasus keempat. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino sepertinya saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto. Hal apa saja yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya copot sampai 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing baju Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Pun berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino, bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit, mana saya tahu bagaimana menjahit. Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Ibu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tampakkan. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkerama dan bersenda gurau kembali. Posisi kontrol yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti tadi yaitu posisi manajer. Karena Ibu Suti menggunakan langkah-langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah antara Dino dan Anto. Dalam kasus tadi, Dino dikatakan oleh Ibu Suti dengan Ibu Suti mengatakan Dino membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Kemudian Dino dikuatkan dengan melakukan komunikasi baik dan memberikan solusi untuk bertanggung jawab memperbaiki kancing baju Anto. Yang dimana dalam hal ini proses yang dilakukan adalah mengajarkan murid untuk bertanggung jawab ketika melakukan kesalahan. Kemudian untuk Anto dikuatkan oleh Ibu Suti dengan cara memberikan rasa empati dan memberikan beberapa tawaran dalam menyelesaikan dan membantu untuk mencari solusi terbaik dari apa yang dialami.
Nilai kebajikan atau keyakinan sekolah yang dituju dalam kasus tersebut yaitu bertanggung jawab, saling menghargai, saling menghormati, mandiri, dan peduli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan ke moderator. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pemaparan dari teman kelompok kami, Ibu Erna Yuningsih. Selanjutnya, kelompok kami akan membuka sesi tanya jawab, di mana pada sesi pertama ini kami membuka satu orang perwakilan dari tiap kelompok. Ya, saya persilahkan kepada kelompok. Iya, baik. Untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Samsul Bahri. Silahkan Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 akan sedikit mempertanyakan tentang terkait kasus tadi. Tapi di sini fokus saya ke kasus kedua tadi. Saya pikir ini adalah kasus yang umum yang terjadi di sekolah kita. Yang ingin saya tanyakan adalah jika sekiranya kita menawarkan solusi kepada Sabrina untuk meminjamkan sepatu ke keluarganya yang berada di dekat sekolah. Nah, apakah ketika solusi itu ditawarkan, kira-kira apakah kita dikategorikan efektif dalam menjalankan prinsip restitusi, dan kira-kira itu terdapat pada kontrol mana? Saya kira seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Samsul Bahri, yaitu perwakilan dari kelompok 3. Baik, saya ulang pertanyaannya. Merujuk dari kasus kasus kedua, jika sekiranya kita menawarkan solusi untuk meminjamkan sepatu di keluarga yang ada di dekat sekolah, apakah restitusi mohon maaf Pak, ulang. Ya, apakah itu tergolong apakah itu termasuk dalam restitusi dan dapat kontrol yang mana gitu? Oh ya, kontrol posisi kontrol yang mana ya? Jadi saya ulang pertanyaannya, apakah itu termasuk restitusi dan terdapat pada posisi kontrol yang mana? Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Baik, saya buka lagi untuk berikan kesempatan kepada kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2. Ya, siapa? Oh, ini Bapak. Silahkan Pak. Halo, siapa Bu? Apa Bu? Siapa Bu? Ya, Bapak Supardi Pak. Oh, Iya. Terima kasih. Ya, perwakilan dari kelompok 2 Pak. Iya. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 2. Yang ingin saya tanyakan mengenai terkait dengan keempat kasus ini. Ada yang bisa jelaskan dari 4 kasus ini apa permasalahan dan cara menyelesaikannya, dan apa yang bisa diambil dari pembelajaran ini baik dari kasus 1 sampai kasus 4. Gitu, terima kasih Ibu. Ya, baik Pak, saya ulang pertanyaan Bapak.
dari keempat kasus tersebut, pertanyaan Bapak, apa permasalahan dan pembelajaran yang dapat kita ambil dari beberapa kasus dari 4 kasus tersebut? Betul, Pak? Saya ulangi, Bu. Iya. Begini, Bu. Ini kan kita membedah kasus ini, Bu. Yang saya pertanyakan dari keempat kasus ini, setiap kasus kan ada permasalahannya, dan setiap kasus ini juga cara menyelesaikannya juga berbeda, dan mengambil pembelajaran dari itu, menyelesaikannya itu bagaimana, mulai dari kasus 1 sampai kasus 4 itu, Bu. Kan dari 4 kasus ini kan permasalahan dan cara menyelesaikannya dan pembelajaran yang diambil dari kasus ini beda-beda, Bu. Itu, Bu. Terima kasih. Iya, saya kira sudah cukup dulu untuk pertanyaan pada sesi pertama hari ini. Baik, saya persilahkan kepada Notulen untuk mengulang pertanyaan dari masing-masing kelompok dulu. Silahkan Ibu Usman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah atas 2 pertanyaan dari kelompok 3 dengan kelompok 2, yang dimana dari pertanyaan Pak Samsul Bahri mengenai kasus 2, yang dimana pada kasus 2 ini semisalnya dia diberikan tawaran untuk meminjam sepatu pada keluarga yang berada di sekitar sekolah. Kira-kira kontrol posisi apa yang telah diterapkan kalau misalnya seperti itu dalam menghadapi sebuah kasus? Kalau menurut saya di sini telah berperan dalam kontrol teman, yang dimana bahwa dalam menyelesaikan suatu permasalahan, kita bagaimana caranya agar memberikan solusi-solusi terbaik kepada murid, karena dalam kasus kedua di sini telah tercermin bahwa seorang guru yang tidak mau menerima alasan dan tidak mau mempertanyakan kenapa bisa siswanya berbuat seperti itu. Tapi dengan solusi yang akan diberikan seperti itu, saya kira ini adalah solusi terbaik dengan tidak memberikan hukuman mental terhadap murid tersebut. Jadi posisinya di sini yang diterapkan adalah posisi teman. Sekiranya seperti itu. Atau mungkin ada tambahan dari rekan kelompok kami. Ya, baik, itulah tadi jawaban dari teman kami. Bagaimana dengan Ibu Erna, apa ada tambahan sebelum saya kembalikan ke Bapak Samsul Bahri? Ya, kalau begitu Bapak Samsul Bahri, jadi jawaban dari kami yaitu kontrol perilaku kontrol yang bisa kami tawarkan ketika menawarkan meminjam sepatu, yaitu posisi teman. Ya, bagaimana dengan Bapak Samsul? Silakan, Pak. Ya, terima kasih atas penjelasan yang diberikan. Saya kira jawaban yang cukup jelas, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Samsul Bahri, perwakilan dari kelompok 3. Baik, kami lanjut di pertanyaan dari kelompok 2 yang diwakilkan oleh Bapak Supardi Hamid. Bagaimana? Iya. Ya, silakan Ibu Usni Usman. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Supardi Hamid dari kelompok kelompok 2 tentang bagaimana menyikapi tentang keempat kasus ini, yang dimana keempat kasus ini di sini letaknya dia memiliki permasalahan dan cara penyelesaian tersendiri. Kira-kira apa yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran dalam menghadapi kasus dari keempat kasus tersebut? Kalau menurut saya, pembelajaran yang bisa kita ambil di sini
bahwa kita berperan sebagai seorang guru dapat melaksanakan disiplin positif untuk memulihkan diri dari sebuah kesalahan sehingga terbangun sebuah kesadaran untuk memperbaiki kesalahan yang menjadi kesalahan yang telah diperbuat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Artinya dalam keempat kasus ini bagaimana kita menerapkan sebuah restitusi untuk menyadarkan mereka tentang permasalahan atau kesalahan yang mereka perbuat. Seperti itu mungkin yang bisa kita ambil. Atau ada tambahan dari rekan kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Ibu Usman. Sebagai tambahan dari dari keempat kasus ini, pelajaran yang dapat kita ambil yaitu sebagai guru kita harus mampu menganalisis masalah-masalah terjadi yang ada di sekitar kita, dan kita dituntut mampu menemukan posisi kontrol yang mana yang paling tepat yang harus kita lakukan, dan posisi kontrol tersebut itu harus kita laksanakan atau hasilnya harus mampu menjadi posisi yang paling sempurna kita sebagai guru. Itulah sedikit tambahan dari saya. Bagaimana dengan Ibu Erna? Apakah ada tambahan untuk pertanyaan dari Bapak Supardi Hamid? Ya, terima kasih Ibu Moderator. Di sini kan Bapak Supardi Hamid menanyakan mengenai empat kasus tadi. Di sini kasusnya berbeda-beda. Di sini kita sebagai guru kan ada 5 posisi kontrol, ada yang negatif, ada yang positif. Tergantung bagaimana cara kita memposisikan diri kita dalam menyikapi kasus-kasus anak didik kita. Di sini kalau dilihat tadi dari kasusnya Bapak Lukman di sini, mungkin tidak bagus untuk ditiru sikapnya bagi kita ini, karena di sini Bapak Lukman posisi kontrolnya menghukum langsung saja tanpa menanyakan alasan-alasan dari Sabrina kenapa memakai sepatu berwarna seperti bukan hitam. Kemudian dari kasus Ibu siapa tadi? Yang pertama Ibu Santi yang menanyakan mengenai Ibu Eni menjadi guru pengganti tapi Vivi dan Natali tidak mengindahkan. Di sini juga sebenarnya sudah sesuai, tapi di sini kekurangannya Ibu Santi tidak menstabilkan identitas, tidak menanyakan kepada Vivi dan Natali mengapa tidak ikut mendengarkan penjelasan dari Ibu Eni sebagai guru pengganti, tapi hanya langsung menanyakan mengenai apa gagasan mereka untuk mengganti kesalahan yang terbuat seperti itu. Begitupun dengan kasus yang ketiga dan keempat, masing-masing ada ininya Pak. Mungkin tergantung dari bagaimana cara kita bersikap. Apa kita mau ambil posisi kontrol negatif sebagai guru atau yang dimana di sini sebagai penghukum, atau kita mau memposisikan diri sebagai yang positif sebagai teman, pemantau dan manajer bagi anak didik kita. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baiklah, itulah tadi tambahan dari Ibu Erna Yuningsih. Saya kembalikan dulu ke Bapak Supardi Hamid. Bagaimana dengan jawaban dari kelompok kami, Pak? Ya, terima kasih. Saya kira jawabannya sudah cukup, tapi permasalahannya ini, Bu. Yang saya tanyakan ini, di setiap kasus itu, permasalahan apa yang di kasus 1 dan cara menyelesaikannya di kasus 1 itu bagaimana, dan apa pembelajaran yang kita ambil dari kasus ini.
Yang itu yang saya meminta Bu, dari 4 kasus itu kan dalam hal ini keempat kasus ini kita mungkin sama-sama menyimak dan sama-sama melihat atau sama-sama membaca dari 4 kasus ini kan berbeda-beda. Makanya saya mau minta kalau pembelajarannya bagaimana, cara menyelesaikannya bagaimana, dan kalau umpama kita berada di posisi begitu permasalahan itu, menyelesaikannya bagaimana, dan pembelajaran apa yang bisa dipetik dari kasus ini, gitu Bu. Tapi kalau saya Oh iya Pak, baik. Berarti Bapak dijabarkan. Begini, maksudnya Pak Supardi, kan ada 4 kasus. Setiap kasus itu permasalahannya. Kemudian permasalahan itu bagaimana menurut kelompok ini Bapak menyelesaikan permasalahan itu. Tadi itu sudah ada di yang satu ya, yang pakai sepatu yang tidak seragam itu, ada permasalahan itu sudah ada. Iya. Nah sekarang pembelajaran yang bisa diambil dalam kasus ini apa? Gitu. Oke, silakan Ibu Herman. Iya, terima kasih Ibu Haji. Terima kasih Bapak Supardi. Di sini kalau kita lihat dari 4 kasus berbeda, ini kasus pertama dulu ya Pak. Di sini kan permasalahannya di sini di guru matematikanya menggantikan sakit. Tapi ini Vivi dan Natali di sini tidak ikut menganggap sepele saja, tertawa-tawa, tidak ikut mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Eni karena menganggap kalau itu bukan guru matematikanya tapi hanya guru pengganti. Di sini permasalahannya itu ya Pak. Terus di sini harusnya kalau menurut kami di sini seharusnya di sini Ibu Santi memberitahukan sebelumnya kepada siswanya bahwa hari ini sakit dan meminta saya ini si Vivi dan Natali dengan teman-teman lainnya tahu bahwa Bu Eni sudah diutus sama Ibu Santi untuk menggantikan hari itu juga. Agar ini juga si Vivi dan Natali dengan teman yang lain ikut mengerjakan tugas tersebut. Kemudian yang di kasus kedua, yang kasusnya Sabrina. Di sini Sabrina dengan Pak Lukman. Sabrina terburu-buru memakai sepatu sampai akhirnya lupa bahwa sepatu yang dipakainya itu warna coklat. Terus mau pulang tapi jauh rumahnya. Jadi pas sampai di sekolah, ini Pak Lukman memantau, melihat Sabrina memakai sepatu warna coklat. Di sini Pak Lukman langsung menjas tanpa menanyakan ke Sabrina apa alasannya, kenapa memakai sepatu warna coklat. Padahal si Sabrina sebenarnya tahu bahwa sudah ada peraturan sekolah yang sudah ada peraturan sekolah yang tertera bahwa harus memakai sepatu berwarna hitam. Harusnya di sini posisi kontrol yang diambil sama Pak Lukman bisa sebagai teman, misalnya menanyakan ke Sabrina alasannya kenapa tidak memakai sepatu warna hitam, terus memberikan solusi lah kalau bisa membawakan sepatu hitam atau sempat ada yang bisa meminjam teman yang dekat rumahnya dari arah sekolah memakai sepatu hitam, atau memberikan konsekuensi yang lain selain tidak menggunakan alas sepatu seharian. Tapi di sini Pak Lukman tidak terima alasan dari si Sabrina. Ya kalau ini Pak Lukman tuh kurang bijaksana lah. Semoga tidak seperti itu jadi Pak Supardito. Nah, bagi. Kemudian kasus ketiga, kasusnya siapa ini? Terlalu banyak kasusnya ini Pak. Kasusnya di sini si Fajar. Ini Fajar ini. Semoga tidak ada sesuatu yang seperti Fajar.
Ini Fajar, bukan cuma satu kali seperti itu. Ini Bu Dani kasihan-kasihan juga mengajar ini karena setiap Ibu Dani mengajar si Fajar cuma tidur-tiduran. Ditanya, disuruh ke depan papan tulis mengerjakan, tidak tahu juga. Mungkin solusinya di sini Ibu Dani memberikan semacam les privat sama si Fajar supaya bisa mengejar nilai ketertinggalannya, karena kasihan juga kalau anak-anak seperti itu memberikan Ibu Dani membuat suatu inovasi pembelajaran yang sifatnya menyenangkan, yang bisa menarik ini si Fajar untuk bisa belajar bahasa Inggris. Memang itu biasa, memang anak-anak tidak suka bahasa Inggris atau matematika, tapi ya kita itu guru harus pandai-pandai bikin strategi supaya itu anak-anak juga ada kemauan dan senang. Betul, mentong itu si Fajar. Dari sebenarnya di foto kembali ke kita, kembali ke diri kita pribadi masing-masing sebagai guru. Bagaimana menyikapi kasus-kasus yang di sekolah tak? Sempat juga kasus ini ada yang masuk di pengalaman pribadi tak? Kemudian kasus keempat. Nah, ini yang kasus keempat, Anto dan Dino. Bertengkar toh, kemudian dilerai. Terus ini si Anto langsung menarik ke mejanya si Dino. 3 kancing bocin terlepas. Nah, dipanggil sama Ibu Suti, Ibu Kepala Sekolah. Tapi di sini Bu Suti tahu sikapnya sudah bagus karena memberikan kesempatan kepada si Anto untuk memberikan solusi. Kan awalnya ini si Anto tidak tahu, tuh bilang mau aku apakan itu, bilang mau dilem. Waduh, bagaimana dilem? Tapi di sini Bu Suti memberikan arahan bahwa ke Pak Irfan saja guru tata busananya untuk belajar menjahit. Nah, di sini kan diajari untuk mandiri, untuk bertanggung jawab dengan kesalahan yang sudah diperbuat. Seperti itu mungkin Pak Supardi. Tergantung dari bagaimana mau bijaksana karena anak-anak itu kalau ini gitu. Saya kira Pak To guru yang sukses di mata peserta didiknya adalah guru yang selalu dirindukan oleh peserta didiknya di sekolah. Mungkin seperti itu Pak Supardi. Semoga kita semua termasuk guru-guru yang selalu dirindukan sama peserta didik kita di sekolah masing-masing. Amin. Ya, kembalikan ke moderator. Oke, cukup dulu ya. Amin. Ya, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Baiklah, dengan selesainya Ibu Erna Yuningsi menjawab pertanyaan dari Bapak Supardi Hamid, maka berakhir pula pemaparan dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus tahu kelompok 1. Oke. Kenapa sih screen-nya begitu? Oke, baik Bapak Ibu. Tadi kita sudah menyaksikan kelompok pertama ya. Nanti kita akan simpulkan seperti apa. Sekarang kelompok 2. Akan Bapak Ibu kelompok 2 siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Haji Andi Astati, SPD MPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pengajar praktik yang berkesempatan mendampingi kami pada ruang kolaborasi kali ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi karena kita semua diberi rahmat, kesehatan, dan kesempatan untuk kembali melaksanakan
tatap maya pada ruang kolaborasi modul 1.4 ini. Pada protokol kali ini kami dari kelompok 2 beranggotakan 4 orang. Saya Pratiwi Risneni sebagai moderator, Ibu Hairun Najwa SPD sebagai presenter, Bapak Supardi Hamid SPD sebagai penanggap, dan Bapak Muhammad Syafri SPD sebagai notulen. Untuk mengefisienkan waktu, maka saya serahkan kepada Ibu Hairun Najwa untuk memaparkan materi kelompok kami. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara moderator Ibu Pratiwi, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Untuk kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan studi kasus segitiga restitusi. Iya, jadi di kasus ini seperti yang tadi kita lihat di kelompok 1 itu sama, kita punya kasus, tetapi mungkin dari kasus-kasus yang keempat ini tidak sama cara pembahasannya. Untuk kasus pertama, kasusnya antara lain adalah guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah atau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, Ibu santai saja. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Dari kasus pertama yang tadi saya sampaikan, itu ada 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Pertanyaan ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Dan pertanyaan keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi?
Jawaban pertanyaan dari kasus pertama yang pertama, langkah restitusi yang sudah dijalankan Ibu Santi yaitu tahap validasi, tindakan yang salah, dan yang kedua tahap menanyakan keyakinan. Pertanyaan kedua, restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai. Langkah restitusi yang telah diusulkan ada dua. Yang pertama, mengadakan sebuah diskusi kelompok bersama teman-temannya. Kemudian mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama saling menghormati dan penerapannya, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Kemudian yang kedua, mereka itu mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, dalam hal ini Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaan ketiga, posisi sebagai teman. Seperti tercantum dalam kalimat, Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah, kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Kemudian pertanyaan keempat, jika saya menjadi Pak Hasan, saya akan memberikan respon positif terhadap upaya yang telah dilakukan oleh Ibu Santi. Selanjutnya untuk kasus kedua. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau dia menggunakan sepatu hitam. Kalau dia tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, tidak. Kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Pertanyaan dari kasus 2, yang pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Pertanyaan ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang akan dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Dan yang terakhir, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jawaban kasus yang kedua dari pertanyaan pertama. Sikap posisi yang diambil oleh Bapak Lukman adalah posisi penghukum. Hal ini terlihat dari pernyataan Pak Lukman, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai aturan. Pertanyaan yang kedua, jawabannya adalah pertanyaan yang akan diajukan Pak Lukman kepada Sabrina. Yang pertama, baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang perlu ditingkatkan?
Apakah kamu meyakini keyakinan yang telah disepakati dengan memakai sepatu berwarna hitam? Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah dengan tidak melanggar peraturan sekolah? Bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Dan kira-kira kapan kamu akan mulai memperbaiki kesalahan ini? Untuk pertanyaan ketiga, nilai kebajikan yang akan dituju oleh peraturan harus berwarna hitam, yaitu keseragaman dan menghindari kesenjangan sosial. Jawaban pertanyaan keempat, langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut menurut saya kurang tepat. Seharusnya setelah mengetahui alasan, Pak Lukman memberi pemakluman, kemudian mencari solusi yang paling mudah untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian mengingatkan Sabrina agar tidak mengulanginya lagi. Selanjutnya kasus ketiga. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pembelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu, dan Fajar pun diam membisu. Pertanyaan dari kasus ketiga. Pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Dan yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Dijelaskan. Yang keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jawaban kasus 3. Pertanyaan pertama, posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Nani dalam pendekatannya kepada Fajar adalah pembuat rasa bersalah. Pertanyaan kedua, jawabannya adalah kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah kebutuhan akan kesenangan, kasih sayang, dan kebebasan. Jawaban ketiga, pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan Ibu Dani sebagai posisi pemantau antara lain, saya perhatikan kamu setiap belajar bahasa Inggris selalu malas-malasan. Ada apa sebenarnya dengan kamu? Jawaban yang keempat, apabila saya kepala sekolah, langkah yang akan saya tempuh adalah saya akan melakukan workshop KKG atau MGMP dengan materi bagaimana melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Hal ini saya lakukan agar Ibu Dani tidak tersinggung. Selanjutnya, kasus keempat. Udah hilang jaringannya. Maaf Bapak Ibu, sepertinya jaringan, iya. Selanjutnya lanjutan kasus keempat. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu,
Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing, saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang lepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi. Menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi. Yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Pertanyaan dari kasus keempat yang pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Yang kedua, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Pertanyaan ketiga, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Jawaban pertanyaan kasus keempat. Yang pertama, posisi kontrol yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti adalah posisi kontrol sebagai manajerial. Ibu Suti melakukan 3 tahapan restitusi, yaitu 1, menstabilkan suasana dengan menenangkan keduanya, terutama kepada Dino dengan mengajukan pertanyaan, Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah dengan meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Yang ketiga, menanyakan keyakinan dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan solusi. Keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahan? Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Jawaban pertanyaan yang kedua. Anto dikuatkan oleh Ibu Suti dengan cara menuntun Dino sehingga mau menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Kemudian meyakinkan Dino hingga mau belajar menjahit demi mengembalikan keadaan baju Anto seperti semula. Pada Anto, Ibu Suti mengembalikan rasa percaya Anto akan penerapan keyakinan sekolah yang telah disepakati. Jawaban pertanyaan ketiga, nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah yang dapat diambil dari kasus ini antara lain tanggung jawab, saling menghormati, dan empati. Demikian Bapak dan Ibu, presentasi kelompok 2
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh satu saja yang bertanya, Bu ya. Karena ini waktu Pak Habibie. Baik, terima kasih Ibu Khairun Najwa. Maka selanjutnya kami buka sesi pertanyaan. Izin bertanya Ibu, apakah satu pertanyaan satu kelompok atau satu pertanyaan saja? Satu pertanyaan saja, kan tadi sudah lewat ya, sudah dijelaskan karena ini waktu masih ada satu kelompok lagi. Silakan. Baik, karena adanya keterbatasan waktu maka kami batasi satu penanya saja untuk kelompok kami. Saya persilahkan kepada Pak Habibie. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Yang ingin saya tanyakan di sini mengenai kasusnya berbeda dengan Pak Lukman, di mana Pak Lukman bertindak sebagai penghukum. Kira-kira dalam kasus Sabrina dan Pak Lukman, apakah hanya siswa yang boleh diubah perilakunya? Atau kalau menurut saya, sepertinya Pak Lukman juga perlu dirubah cara pembinaannya. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak Ibu sekalian jika yang diubah itu cara pembinaan yang dilakukan oleh Pak Lukman terhadap Sabrina? Terima kasih. Terima kasih Pak Habibie. Selanjutnya selaku notulen saya persilahkan Pak Muhammad Syafri untuk menyampaikan kembali pertanyaan dari Pak Habibie. Iya, baik, terima kasih. Jadi pertanyaan dari Pak Habibie tentang kasus kedua ini, kasus Pak Lukman. Ini dirubah perilakunya itu hanya siswa atau guru. Pada Pak Lukman juga perlu mendapatkan suatu pembinaan. Apakah itu pembinaan langsung dari kepala sekolah atau pembinaan dari pengawas ataupun yang lainnya. Mungkin itu inti dari pertanyaan dari Pak Habibie. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad Syafri. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan kami Pak Supardi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Habibie. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaan dari kelompok 3 itu yang saya tangkap ini, apakah seorang guru atau seorang pendidik dia bisa dirubah karakternya. Kalau saya berpendapat begini, Pak ya, selagi dia seorang manusia, kalau dia bisa dirubah karakternya. Nah, kalau menurut kesepakatan, kalau umpama gurunya itu mau dihargai, mau jadi teladan, dia harus lebih patuh dulu dengan aturannya, lebih mendalam dulu aturan dia melakukan atau dia melaksanakan dulu aturannya, atau sebagai contoh untuk siswa-siswinya. Karena kalau umpama siswa itu melihat gurunya
kalau umpama contoh kayak kerapian, umpama bajunya di dalam, gurunya juga harus bajunya di dalam, atau rambutnya harus pendek, ya paling minimal rambutnya juga guru harus pendek. Jangan kita menyuruh anak-anak itu cukur, rambutnya harus pendek sedangkan rambut kita panjang. Makanya pembinaannya itu kepada guru yang harus kita lakukan itu karakter dan peraturan yang sama-sama kita sepakati. Jangan siswa saja yang kita aturannya yang harus kita gimana ya? Yang harus kita jalani. Guru tidak menjalani, wah. Kalau saya pribadi tidak setuju, Pak. Harus sesuai dengan aturan yang sama-sama kita sepakati. Begitu, Bu. Saya kembalikan ke moderator. Saya persilahkan. Kasih dulu kesempatan Pak Sapri kepada Pak Habibie, bagaimana apakah Iya. Kasih kesempatan Pak Sapri. Baik, terima kasih. Kalau melihat ini, mana yang perlu diperbaiki, apakah siswanya atau gurunya? Iya kan, so kalau kita lihat ini yang bermasalah ini kan pertama adalah siswa, objeknya ini adalah siswa, guru ini memberikan tindakan. Jadi kalaupun misalnya tindakan yang dilakukan oleh Pak Lukman tidak sepenuhnya salah, bisa jadi pada momen itu, waktu itu memang itu yang relevan. Kalau mungkin dihubungkan dengan teori yang kita pelajari sekarang, memang itu sudah tidak relevan lagi. Nah, misalnya pemberian hukuman, kalau memang pada saat itu yang berlaku, kenapa tidak? Nah, tapi memang sebaiknya sebagai seorang guru itu harus bijak dan banyak belajar. Tentu perlu juga dilakukan pembinaan baik dari kepala sekolah maupun dari pengawas, pendamping atau pembina. Seperti apa guru yang ideal sebenarnya. Karena boleh jadi Pak Lukman memang pemahamannya sampai di situ saja dan mereka mungkin menganggap itulah yang benar baginya dan selama itu yang diterapkan itu yang paling efektif menurutnya. Hanya saja mungkin penerimaannya siswa mungkin tidak merasa itu tidak pantas dan tidak baik baginya. Itu saja persoalannya. Jadi semuanya perlu diperbaiki baik untuk siswa itu sendiri, tentu dengan perlakuan yang baik yang sesuai dengan teori yang kita pelajari sekarang ini. Seandainya kejadian itu sama serupa yang kita alami, dan tentu guru harus menyadari bahwa perlakuan seperti penghukuman itu tidak relevan lagi untuk kita lakukan di zaman sekarang. Makanya itu seorang guru harus senantiasa belajar, mengikuti banyak pelatihan, banyak sharing dengan teman-teman seperti apa perlakuan atau tindakan yang mesti dilakukan oleh seorang guru supaya semua pihak tidak ada yang merasa terhukum sehingga proses pembelajaran itu berjalan efektif dan efisien. Saya kira untuk sementara dan saya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman yang lain. Oke, cukup Ibu Pratiwi. Cukup ya. Cukup ya Ibu Pratiwi. Terima ditutup diskusinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Syafri atas jawabannya. Saya kembalikan
Oke, oke, tepuk tangan dulu. Aplaus dulu untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3, saya kira untuk kasusnya tidak perlu dibaca ya, karena sudah 2 yang sudah membaca. Tinggal pertanyaan yang ada itu bisa dijawab di situ. Oke, Bapak Ibu silakan kelompok 3. Tidak perlu dibaca soalnya ya, karena sudah 2 kali sudah silakan. Kelompoknya Pak Habibie. Tidak perlu dibaca soalnya Pak Habibie ya. Ibu, iya. Siap. Tidak perlu dibaca kasusnya. Silakan Pak. Baik, kami dari kelompok 3 untuk mendapatkan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fasilitator, yang saya hormati Bapak dan Ibu PP, yang saya hormati teman-teman Bapak dan Ibu yang sempat bergabung di hari ini. Baik, saya dari kelompok 3 langsung saja memperkenalkan diri. Saya sendiri atas nama Jumria sebagai moderator, sebagai penyaji materi adalah Pak Samsul Bahri, dan sebagai notulen adalah Bapak Habibie. Untuk selanjutnya, karena waktu ini agak singkat, kami langsung saja persilakan kepada Bapak Samsul Bahri untuk mempresentasikan kerja kelompok kami. Silakan Bapak. Baik, terima kasih banyak Ibu Moderator. Selanjutnya Pak Samsul Bahri tidak usah dibaca ya, ditampilkan saja kasusnya. Siap Ibu. Kan sudah 2 kali. Siap. Oke. Silakan Pak. Ya, baik. Berikut slide hasil diskusi kelompok kami. Untuk kasus pertama, untuk jawaban pertanyaan nomor 1, Ibu Santi telah Ibu Santi telah menjalankan beberapa langkah restitusi yang efektif sesuai dengan teori segitiga restitusi. Di antaranya menstabilkan identitas. Ibu Santi tidak langsung menghakimi Pipi dan Natali, tapi memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka. Ini membantu mengubah identitas mereka dari pelanggar aturan menjadi seseorang yang berusaha memperbaiki kesalahan. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Ibu Santi memberikan kesempatan kepada Pipi dan Natali untuk membela diri dan mengakui kesalahan mereka tanpa merasa dihakimi. Ini menunjukkan bahwa Ibu Santi memahami alasan di balik tindakan mereka dan tidak hanya fokus pada kesalahan itu sendiri. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Ibu Santi menanyakan keyakinan kepada Pipi dan Natali tentang keyakinan kelas dan bagaimana mereka bisa memperbaiki masalah tersebut, sehingga menghubungkan tindakan mereka dengan nilai-nilai yang mereka anut. Untuk jawaban pertanyaan kedua, restitusi diusulkan oleh Pipi dan Natali cukup sesuai dengan pelanggaran yang mereka buat. Mereka telah mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengadakan diskusi kelompok tentang penerapan keyakinan kelas. Ini menunjukkan upaya mereka untuk mengedukasi teman-teman sekelas tentang pentingnya sikap saling menghormati dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Ini adalah langkah positif yang tidak hanya memperbaiki hubungan mereka dengan Ibu Eni, tetapi juga memperbaiki suasana kelas secara keseluruhan. Yang kedua, mengirim email kepada Ibu Eni. Ini menunjukkan bahwa mereka ingin meminta maaf secara langsung dan tidak memastikan Ibu Eni merasa dihormati dan didukung. Dan memastikan Ibu Eni merasa dihormati dan didukung. Yang ketiga, mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti di masa mendatang. Ini adalah bentuk apresiasi dan pengakuan terhadap Ibu Eni.
yang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi Ibu Eni sebagai guru? Jawaban pertanyaan ketiga, Ibu Eni tampaknya mengambil posisi aman saat menangani Pipi dan Natali. Berikut adalah beberapa indikatornya. Yang pertama, Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah dan menggunakan persuasi untuk mengajak mereka mengerjakan tugas. Ia berkata, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Yang kedua, Ibu Eni tidak menggunakan hukuman atau membuat mereka merasa bersalah, melainkan berusaha membangun hubungan baik dan meminta bantuan mereka dengan nada yang lebih persuasif. Namun posisi teman yang diambil Ibu Eni ini Dipersingkat saja, Pak. Oh iya. Iya. Disingkat, nggak usah dibaca semua Pak ya. Inti Iya. jawabannya saja. Inti jawabannya. Ada beberapa langkah. Yang pertama, langkah yang diambil Ibu Santi sangat sesuai dengan konsep restitusi yang bertujuan untuk memperbaiki dan mendidik daripada menghukum. Yang kedua, kolaboratif dan reflektif. Dan yang ketiga, usulan Pipi dan Natali untuk berdiskusi dengan teman sekelas dan berkomunikasi dengan Ibu Eni menunjukkan peningkatan dalam hubungan dan komunikasi. Kemudian jawaban pertanyaan kasus kedua, untuk yang pertama fokus pada posisi penghukum, itu karena fokusnya pada pelanggaran, kemudian menggunakan hukuman, kemudian tidak memberikan kesempatan untuk kesalahan, dan kurangnya rasa empati bagi Pak Lukman. Kemudian jawaban pertanyaan kedua, ada 3 poin, menanyakan keyakinan kelas dan solusi diantaranya. Bentuk pertanyaannya, apa yang kita yakini tentang kepatuhan terhadap peraturan sekolah. Kemudian kolaboratif dan reflektif yang bisa ditunjukkan dengan pertanyaan, jika kamu bisa mengulang pagi ini, apa yang akan kamu lakukan berbeda. Kemudian menawarkan dukungan dan solusi bisa ditunjukkan dengan pertanyaan, apakah ada cara yang bisa mendapatkan sepatu hitam untuk kamu hari ini. Kemudian jawab pertanyaan ketiga, yaitu tentang kedisiplinan, keadilan, nilai kepatuhan dan tanggung jawab, dan nilai kesopanan. Kemudian jawab pertanyaan keempat, bagaimana menyikapi, memberikan pandangan kepada Pak Lukman tentang pentingnya pendekatan yang lebih mendidik dan menumbuhkan rasa empati dalam menangani pelanggaran aturan. Kemudian kita ke kasus ketiga, jawaban pertanyaan pertama, Ibu Dani berposisi sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian jawaban pertanyaan kedua, sikap Fajar demikian karena berusaha memenuhi kebutuhan akan kasih sayang dan kebutuhan akan kesenangannya. Kemudian yang keempat, apabila Anda di posisi kepala sekolah, maka pendekatan yang dilakukan, pendekatan kolaboratif, pelatihan guru, pendampingan dan dukungan, serta evaluasi dan pemantauan. Posisi kontrol apa yang dipraktikkan, yaitu mengidentifikasi emosi dan menenangkan, meminta tanggung jawab dan solusi, melibatkan kedua pihak dalam penyelesaian, serta menawarkan dukungan dan pembelajaran. Kemudian jawab pertanyaan kedua, bagaimana Dino dikuatkan, itu dengan cara adanya pengakuan emosi. Kemudian Anto dikuatkan diantaranya dengan pemberian solusi yang konkret. Nah, kemudian yang terakhir, nilai kebajikan dari kasus tersebut, yaitu adanya nilai tanggung jawab, rasa empati, ada nilai kerjasama, dan nilai keadilan serta kesetaraan. Demikian hasil diskusi kami. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami, dan kami persilakan kepada kelompok Satu orangnya 1 dan 2 mau untuk menanggapi.
Saya persilakan kepada Ibu Usni Usman untuk menanggapi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi sudah luar biasa dari jawaban yang telah dipaparkan oleh Bapak Samsul Bahri mengenai keempat kasus di sini. Ya, pertanyaan saya lanjut dari kasus kedua yang telah dipertanyakan oleh Bapak Habibie tadi, yang dimana di sini kita ketahui dari keempat kasus tersebut yang menjadi buat saya pribadi yang menjadi tantangan di sini adalah kasus kedua, yang dimana di sini antara Sabrina dengan Pak Lukman. Ketika kita kembali pada proses pembelajaran mengenai filosofi pendidikan KHD di sini, yang dimana menghamba pada murid sudah tindakan dari Pak Lukman ini tidak sesuai karena kenapa? Dia tidak ingin menerima alasan apapun dari murid tersebut, sehingga kegiatan yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan ini tidak ada titik temu yang menjadikan seorang murid akan berpengaruh mentalnya, sehingga saya ingin pertanyakan, saya kira bagaimana kita memposisikan diri sebagai guru penggerak dalam menghadapi kasus seperti itu, ketika kita memiliki yang seperti ini, yang betul-betul hukuman yang dia lakukan berdampak pada mental seorang anak. Terima kasih. Terima kasih dari pertanyaan Ibu Usni. Saya kembalikan kepada Bapak Habibie sebagai Nutulen untuk memberikan tanggapan. Terima kasih. Yang sempat saya tangkap di sini karena timbul tenggelam suaranya Ibu. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai guru penggerak dalam menyikapi yang dilakukan oleh Pak Lukman, kurang lebih seperti itu Ibu ya, Ibu Usni. Tadi sempat timbul tenggelam suara tak? Oh iya. Iya. Jadi bagaimana kita menyikapi sebagai seorang guru penggerak tentang kebijakan dari Pak Lukman ini. Baik, saya kembalikan ke moderator. Silakan Ibu moderator. Atau saya bisa sedikit menanggapi tentang bagaimana memposisikan diri sebagai guru penggerak dalam menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman. Yang pertama, sebagai seorang guru penggerak yang sudah memahami tentang restitusi ini, saya akan memberikan kepada Pak Lukman feedback tentang pentingnya pendekatan mendidik dan empati dalam pelanggar aturan. Kemudian yang kedua, saya akan merekomendasikan Pak Lukman untuk mempelajari modul restitusi pendidikan ini, tiga restitusi. Dan yang ketiga yang akan saya lakukan dalam menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman adalah merevisi kebijakan Pak Lukman yang tidak berpihak kepada murid, yaitu dengan cara mengubah kebijakan yang dari membuka sepatu
kebijakan yang lebih berpihak kepada siswa dan tidak membuat siswa menjadi rendah diri. Terima kasih. Kembalikan ke Ibu Jumriah. Baik, bagaimana dengan Pak Samsul? Apakah ada tambahan? Iya, terima kasih Bu Moderator. Jadi mungkin sedikit tambahan bahwa bagaimana kita dalam menyikapi kasus kedua ini dalam hal sekiranya kita memposisikan diri sebagai guru penggerak. Tentunya kita tentunya akan mencoba mengaplikasikan ilmu terkait dengan budaya positif ini, bahwa dalam kasus Sabrina ini tentu kita harus memposisikan diri sebagai posisi control manager, yaitu dengan tentunya kita mulai menstabilkan identitas anak sehingga anak kemudian tidak merasa terhakimi, yaitu mungkin kita bisa mengajukan pertanyaan apakah kamu memahami mengapa peraturan tentang seragam sepatu itu penting, sehingga ketika anak dibebani untuk harus menggunakan sepatu warna hitam, anak akan paham dengan maksud dan tujuan adanya peraturan itu. Saya kira itu secara singkat tambahan saya. Kembalikan ke Pak Direktur. Terakhir ya Pak Sapri, silakan. Jum, terakhir Pak Sapri. Baik, sekian dari jawaban dari teman saya. Saya kembalikan kepada Ibu Usni sebagai penanya, bagaimana dengan jawaban dari teman saya? Iya, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Atau mungkin ada dari Pak Sapri yang mau ditambahkan? Iya, Bu. Terima kasih. Iya, kayaknya Pak Sapri mau. Silakan, Pak. Dari guru penggerak, saya kira yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah kita sebagai guru harus selalu perkembangan. Istilahnya kalau pemahaman itu harus kita update. Bisa jadi pemahaman keliru sehingga tindakan kita juga salah. Karena ada sebuah teori mengatakan berangkat dari konsep akan melahirkan sebuah tindakan yang salah. Oleh karena itu, sebagai seorang kita harus banyak pemahaman sesuai dengan teori-teori yang kontemporer itu yang dianggap relevan dengan kondisi saat ini. Karena bisa jadi apa yang dilakukan orang karena berdasarkan pemahamannya saat ini. Mereka tidak punya pemahaman-pemahaman yang baru sehingga dianggap keliru di dalam melakukan sebuah tindakan. Oleh karena itu kembali saya ingatkan bahwa teori kita selalu pernah membaca teori itu bahwa berangkat dari pemahaman yang keliru memang terkadang melahirkan sebuah tindakan yang salah. Jadi perlunya kita mengupdate pengetahuan, pemahaman dan selalu mengikuti perkembangan sehingga di dalam melakukan sebuah tindakan itu bisa relevan dengan kondisi yang kita hadapi saat itu. Terima kasih, Ibu. Ya, cukup ditutup ya. Bu Jum, ditutup ya. Baik, dari pemaparan semua jawaban dari teman-teman kami, terima kasih dan kita tutup diskusi hari ini karena waktu. Mudah-mudahan diskusi selanjutnya masih kita diberikan kesehatan dan kesempatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, aplaus untuk semua kelompok ya. Diskusinya seru, semangat. Itu pertanda bahwa apa yang dipelajari hari ini Bapak Ibu memahami materi yang dibahas hari ini. Bapak Ibu, saya hanya cuma memberikan satu kesimpulan terkait dengan kasus dari 4 kasus ya. Bapak Ibu,
sebelum membangun budaya positif ke siswa atau murid-murid kita, maka terlebih dahulu kita harus membangun budaya positif untuk diri kita sendiri. Itu intinya. Ya. Kemudian, Bapak Ibu, ini cara yang harus dilakukan tentu terkait dengan kedisiplinan. Ya. Kedisiplinan itu kedisiplinan yang sangat terkait dengan budaya positif di sini, yaitu bagaimana seorang guru dapat mengontrol dirinya walaupun situasi apapun yang dihadapi. Seorang guru kalau sudah mempelajari yang namanya budaya positif, maka guru tersebut berusaha untuk mengontrol dirinya, tidak menyalahkan siapa-siapa. Ya, walaupun kemarin kan kita sudah diskusikan apapun kejadiannya, situasi murid kita harus mencari solusi bagaimana kebutuhan dasarnya murid itu sehingga bisa berbuat seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa Pak ini benar, Pak ini salah, ini langkah yang harus dilakukan, tapi yang jelas intinya sekarang sesuai dengan catatan dari diskusi dari Bapak Ibu semua, intinya adalah bagaimana kita mengontrol diri sebelum membangun budaya positif ke murid-murid kita, bangunlah budaya positif terhadap dirinya. Kenapa? Karena untuk kontrol diri itu dapat, kalau kita dapat mengontrol diri, maka apapun semuanya itu bisa berjalan damai, ya, berjalan dengan lancar, dan ini pasti kalau misalnya damai itu kan pasti itu mengacu ke hal-hal yang positif, dan ini akan berdampak kepada murid-murid kita dan bisa menyadari sendiri bahwa ini guru saya, ini bapak ibu guru saya, apapun yang saya perbuat tidak akan berpengaruh untuk merusak budaya positif yang sudah dibangun pada dirinya sendiri. Itu intinya Bapak Ibu ya. Kemudian ini kan tadi ada kaitannya dengan bagaimana apakah murid ya hanya bisa diubah perilakunya ya. Itu intinya harus bagaimana seorang guru dapat mengontrol diri. Kemudian yang terakhir mungkin yang sangat penting mungkin yang sangat penting yang harus kita pahami bersama, bagaimana intinya kita harus memikirkan kebutuhan dasar murid kita. Oke, saya kira demikian Bapak Ibu ya. Silakan diskusikan tugas-tugasnya. Kalau ada hal yang perlu dikuatkan, ada hal yang perlu ditambahkan, silakan Bapak Ibu. Baru nanti diupload, ingat ya, pada saat mengupload jangan sampai tidak bisa terbuka dan lain sebagainya. Ada harap tetap tepat waktu. Saya kira demikian Bapak Ibu, terima kasih. Harap buka kameranya, saya ambil gambar lagi untuk yang terakhir. Ibu Erna, mana gambarnya Bu Erna? Oke, 1, 2, 3. Oke, silakan istirahat Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik.